Halo semuanya, balik lagi di channel GT Covid dengan saya Olga Eka Ditama. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang elektrikal dasar atau kelistrikan dasar. Sini saya mau bahas tentang mesin listrik. Apa sih mesin listrik itu? Nah, mesin listrik. Ini ada gambar motor Tesla. Motor Tesla kan motor listrik paling banyak ya kalau Tesla itu produksinya. Tapi bukan motor listrik yang kayak gini yang mau kita bahas, tapi motor listrik yang banyak digunain di industri. Ini ada mesin listrik kebagi jadi 3, yaitu mesin AC, mesin DC, sama motor universal AC atau DC. Mesin DC ini dibagi jadi 3, yaitu shunt, seri, sama compound. Sedangkan mesin AC ini dibagi jadi 2, yaitu sinkron sama induksi atau asinkron. Motor induksi ini dibagi 2 lagi, jadi rotor lilit sama sangkar tupai. Nah, mesin listrik tadi kan kebagi 3 nih, yang AC, DC, sama universal. Ini bisa kita lihat untuk gambarnya dari mesin AC itu kayak gini guys, yang mesin DC kayak gini, dan yang universal itu kayak gini. Mesin AC ini apa sih? Mesin AC itu mesin listrik yang bekerja menggunakan tegangan arus bolak-balik atau AC. Sedangkan mesin DC, mesin listrik yang memerlukan tegangan arus arah untuk diubah menjadi energi mekanik. Kalau motor universal, itu mesin listrik yang dapat disuplai dengan tegangan DC dan AC. Nah, beda dari ketiga motor ini itu kan kalau motor AC tegangannya pakai arus bolak-balik. Jadi rata-rata kalau industri itu pakainya yang motor AC. Soalnya kan kalau industri pakai tegangannya itu sumbernya dari PLN, tegangannya bolak-balik juga. Kalau mesin DC ini, motor DC sama juga itu kayak dinamo Tamiya, kalau ada yang pernah main Tamiya. Nah, itu untuk motor DC yang kapasitornya kecil. Kalau motor universal itu contohnya ada kayak di kipas angin. Kipas angin kan itu kalau kita buka dalamnya motornya, yang motor kipasnya itu kan kayak dinamo juga, bentuknya sama kayak gini. Tapi suplai tegangannya itu dari rumah kita kan AC dari 220 volt dari PLN. Nah, itu tergolong motor universal. Nah, di sini yang mesin AC itu kebagi jadi 2, yaitu motor sinkron sama asinkron. Motor sinkron itu motor yang memiliki output kecepatan putaran motornya sinkron tanpa slip dengan frekuensi listrik yang masuk ke statornya. Sedangkan motor asinkron itu motor induksi yang dicatu oleh arus bolak-balik pada statornya secara langsung, dan pada rotornya terdapat arus karena induksi dari stator. Bedanya apa? Kalau motor sinkron ini kecepatan rotor sama statornya sama. Kalau motor asinkron itu kecepatan rotor sama statornya beda. Nah, kenapa sih kok bisa beda yang sinkron sama asinkron? Itu karena ini guys. Bisa dilihat kan? Untuk rotornya itu punya kutub yang permanen, jadi bukan kutub hasil induksi antara stator ke rotornya kayak motor yang asinkron. Nah, bedanya apaan sih kalau motor sinkron sama asinkron? Nah, ini bisa dilihat di gambar yang bergerak nih. Beda motor sinkron itu terletak pada sistem eksitasi pada rotornya. Rotor motor AC sinkron memiliki kutub magnet dengan posisi yang tetap. Kutub magnet tersebut terkunci sama medan magnet yang dimagnetkan sama statornya. Jadi, saat medan magnet stator berputar akibat gelombang listrik AC, rotor motor nanti ikut berputar dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan gelombang listrik AC. Bisa dilihat nih di yang grafik di bawah. Sebenarnya kan itu semuanya bergerak sama tuh, simetris. Itu beda-beda tempatnya itu karena setiap fasa, dari 3 fasa kan ada RST. Setiap fasanya itu tertinggal 120 derajat dari fasa sebelumnya. Jadinya kayak gini. Sedangkan kalau motor asinkron itu listrik masuk ke stator. Kan kita ketahui kalau di motor itu ada stator, ada rotor. Nah, kalau di sinkron tadi itu kutubnya permanen, kalau di asinkron ini statornya kan ada belitan kumparannya, di rotornya juga punya belitan kumparan sendiri. Jadi kalau listrik masuk ke stator kan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini bergerak dengan kecepatan sinkron di sekitar rotornya. Nah, arus rotor ini menghasilkan medan magnet kedua, yang di rotor kumparan rotor itu punya medan magnet sendiri juga. Itu berusaha melawan medan magnet dari stator, sehingga rotor berputar. Walaupun begitu, itu aktualnya nggak mungkin sinkron dari rotor sama statornya untuk yang mesin motor induksi ini.
karena terjadi perbedaan kecepatan, terjadi slip. Nah, biasanya untuk menghindari slip itu dibikin slip ring, dibikin cincin slip di motornya. Nah, jadi ini nyambung. Jadi motor induksi tadi kebagi jadi dua, yaitu motor slip ring sama motor rotor sangkar atau squirrel cage. Motor slip ring itu motor yang mempunyai slip di rotornya, slip ring. Sedangkan kalau squirrel cage itu motor induksi yang bentuknya unik kayak sangkar tupai. Makanya diberi nama motor rotor sangkar atau squirrel cage. Rotornya itu berbentuk silinder dan menjadi satu dengan porosnya. Nah, di sini untuk lebih detailnya, motor rotor lead slip ring. Nah, itu kan bisa dilihat ada slip ring di motornya, sehingga dan lilitan rotor sama rotor itu kelihatan kan. Kalau di induksi ini kan rotornya punya lilitan kumparan sendiri. Nah, motor slip ring ini sama aslinya kayak motor sangkar tupai. Itu tapi rotor dari motornya nggak menggunakan inti besi, melainkan hanya menggunakan lilitan kawat kumparan yang dilengkapi dengan slip ring. Nah, untuk prinsip kerjanya motor slip ring ini, jadi pada bagian stator terdapat 3 kumparan fasa yang disebut sebagai kumparan stator. Jika kumparan stator mendapat suplai arus 3 fasa, maka kumparan tersebut timbul medan magnet. Nah, di sini nih, nanti akan timbul medan magnet. Ada flux magnet yang berputar, mengakibatkan rotor berputar juga. Karena kan kita ketahui kalau ada medan magnet di stator sama rotor juga, itu tadi rotornya yang saya jelaskan kan bisa berlawanan, jadinya rotornya berputar. Nah, di sini bedanya di slip ring ini punya slip, dia ada slip di sini, guys. Slip ini itu untuk mengatur resistansinya. Jadi resistansi dari motor ini bisa diatur-atur sesuai dengan yang kita mau. Itu untuk mengatur torsi sama kecepatan dari motor. Jadi slip ring di sini itu berfungsi untuk mengatur kecepatan sama torsi dari motornya. Nah, keuntungan dari motor slip ring itu yaitu torsi awalnya lebih tinggi. Terus bisa digunakan dengan beban yang cenderung besar. Terus arus motor slip ring juga bisa ditekan, karena motor induksi lain kan starternya nggak bisa ditekan. Untuk kerugiannya, komponennya digunakan lebih banyak dari motor induksi yang lain. Itu membutuhkan kontrol eksternal sehingga diperlukan biaya yang lebih besar untuk pengoperasiannya, dan punya komponen internal yang digunakan lebih banyak dari motor induksi lainnya. Nah, aplikasinya itu di industri biasanya digunakan seperti di kompresor, terus di conveyor juga, di crane, terus untuk lifting gitu yang daya-dayanya yang dibutuhkan itu besar. Nah, lanjut ke motor yang kedua, yaitu motor rotor sangkar. Nah, ini untuk motor rotor sangkar atau squirrel cage, bisa dilihat kan nih yang tadi kayak kita jelasin, itu rotornya berbentuk silindris, terus kayak sangkar tupai. Nah, ini rotornya ini terdapat inti besinya. Terus rotornya ini juga jadi satu sama poros yang ini. Nah, untuk prinsip kerjanya itu sebenarnya sama aja kayak motor induksi yang lain, kayak slip ring tadi. Yang beda ini tuh cuma dari rotor sama statornya. Kalau motor squirrel cage ini dia memaksimalkan induksi elektromagnetik, karena kan batang rotornya itu kayak gini bentuknya, seperti ini. Jadi induksi elektromagnetiknya itu semakin besar. Nah, untuk stator biasanya berisi belitan kawat yang membawa arus AC. Nah, perubahan ini selaras dengan kurva sinus yang mengubah arah arus dalam belitan kawat. Nah, itu sekilas dari motor rotor sangkar. Untuk keuntungannya, itu konstruksinya sederhana, terus efisiensinya tinggi. Kekurangannya itu torsinya rendah, nggak sama kayak yang slip ring tadi. Nah, di sini kita habis ini akan membahas tentang starting dari motor induksi. Starting motor induksi itu ada banyak, tapi yang paling umum digunain di industri itu ada dol. Kayak begini rangkaian dayanya. Dol itu
starting langsung. Jadi dia langsung aja itu, kalau ada tegangan 220 volt langsung disambung ke motor lewat kontaktor. Nah, DOL ini punya arus start 4-8 kali dari arus nominalnya. Terus torsinya itu 1,5-3 kali dari torsi nominalnya. Keuntungannya, konstruksinya itu simple. Jadi kan langsung aja tuh, langsung disuplai ke motor. Terus harganya murah sama torsinya tinggi. Kalau kerugiannya, yang tadi arus startingnya itu 4-8 kali nominal. Kalau arus segitu buat starting, itu nanti bisa menyebabkan drop tegangan di jaringan, di sistem. Untuk starting yang kedua, itu ada bintang delta, start delta. Nah, jadi start delta itu motor di starting ke belitan bintang. Terus kalau motornya udah running, udah steady, itu diganti ke yang delta. Tujuannya dibuat bintang delta ini untuk tadi, kalau DOL kan punya arus startingnya tinggi. Kalau bintang delta ini startingnya arusnya itu rendah. Arus startingnya rendah, sepertiga dari DOL. Tapi ya itu, kerugiannya jadi torsinya juga rendah juga. Jadi torsinya sepertiga dari DOL juga. Keuntungannya itu arus startingnya lebih efisien. Terus biaya pemeliharaannya murah, sama lifetime dari motor itu bisa meningkat. Karena kan arus startingnya rendah. Terus dia juga di starting secara pelan, baru sampai torsi maksimum dipindah ke delta. Kerugiannya itu mahal kosnya. Untuk kos pemasangannya itu mahal. Terus kontaktornya banyak, jadinya sistemnya agak ribet. Nah, yang ketiga, kita punya forward reverse. Forward reverse ini hampir sama kayak DOL, cuma kalau untuk aplikasinya, dia itu bisa berputar searah jarum jam sama berlawanan jarum jam. Nah, biar kita lebih kebayang untuk starting dari motornya, saya pakai simulasi dari Fluid Sim. Ini kita bisa lihat ke kontrol motornya, ke kontrol motor untuk startingnya. Bisa kita lihat di Fluid Sim ini, kita simulasikan. Jadi saya tadi udah bikin untuk starting DOL ini kayak gini bentuknya untuk kontrolnya. Di sini ada tor, terus ada tombol stop, tombol start, sama kontaktor. Kontaktornya cukup satu kalau DOL. Nah, ini kita simulasikan ya. Kalau tombol on-nya ini ditekan, nah bisa dilihat kan, ini motornya nanti langsung nyala tanpa ada media apa-apa. Di sini motor langsung ke kontaktor, kontaktor buat nyalain motor. Nah, tor ini berfungsi sebagai overload. Kalau misalnya overload motornya, tor ini bekerja. Nah, jadi arusnya itu ke tor untuk mengamankan motor. Gimana matiinnya? Kita reset tornya, jadinya motor mati lagi. Itu sama juga kayak yang kedua, yaitu Y delta. Ini tadi saya juga udah bikin untuk rangkaian kontrolnya. Bisa kita lihat di sini agak rumit emang kalau kontrol dari Y delta, makanya tadi ini jadi kekurangannya. Tapi lebih efisien emang untuk arus startingnya. Kita lihat, kita play. Di sini kan ada tombol S1, tombol on. Di sini stop. Kontaktornya ada 3, ada yang pakai timer juga buat transisi dari bintang ke delta. Nah, di sini langsung kita on kan. Kita tombol on, nah bekerja bintang dia. Secara bintang motornya setelah waktunya selesai atau waktunya tercukupi, dia langsung pindah ke delta. Nah, di sini keunggulannya dari bintang delta kan tadi arus startingnya. Kalau bintang kan lebih kecil. Terus kalau motor udah jalan, dia ke delta. Untuk tor juga sama. Kalau tor nanti kita reset lagi. Nah, yang ketiga itu ada forward reverse. Kita lihat kalau forward reverse itu untuk putaran bolak-balik. Jadi pakai 2 kontaktor dia. Di sini langsung kita play aja. Nah, kalau push buttonnya ditekan, di on kan, nah dia akan jalan. Yang pertama ini forward untuk kontrolnya ke forward. Terus kalau kita ke reverse, nah ini nggak bisa, harus kita stop dulu. Terus kita ke reverse. Untuk tornya juga sama, kita reset lagi. Nah, kenapa kok kalau dari forward reverse itu nggak bisa dari putar forward langsung ke reverse? Itu harus ada jeda, di stop dulu. Soalnya kan yang kita ketahui kan kalau kontaktor kan juga ada arus listriknya. Jadi kalau misalnya kita ke forward terus kita reverse, kalau itu bisa, itu bahaya. Karena ada percikan, nanti bisa jadi short circuit. Dan ini kan sirkuitnya sama. Nanti untuk menghindari short circuit itu, kita stop dulu. Jadi
kita start lagi untuk reverse-nya. Nah, aplikasinya itu paling banyak biasanya di conveyor bisa, kalau for reverse di lift yang paling pasti itu. Jadi lift naik ke atas, naik ke bawah, itu motornya pakai forward reverse. Itu guys. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Di sini habis itu kita akan menentukan perhitungan pengaman-pengaman di pada motornya. Kan kalau motor tadi kan kalau kita lihat di simulasinya itu ada tor, terus ke bawah ada kontaktor, terus ke motor. Nah, ini kita lihat, kita hitung juga pengamannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Nah, di sini yang pertama itu MCB, pengaman jaringan atau main circuit breaker. Yang kedua itu kapasitas kontaktor. Yang ketiga itu kita menentukan kabelnya, jenis dan penampang. Yang keempat itu pengaman motor tor yang tadi, thermal overload. Yang kelima itu sambungannya apa. Nah, di sini ada nameplate motor. Voltasenya 400 sampai 690 volt untuk hubungan delta dan bintang. Dayanya 15 kW. Terus arus nominalnya 29 sama 17 ampere, frekuensinya 50. Nah, koneksinya delta bintang. Nah, berdasarkan dari nameplate di atas, kita bisa melakukan perhitungan terhadap parameter-parameter yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi. Nah, yang pertama ini pengaman jaringan atau MCB. Perhitungan pengaman jaringan ini kita dasarkan pada PUIL 2000 dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk rating minimum dari MCB, kita pakai 125% dari arus nominal cathode current. Nah, dari 125% dikali nominal dapat yang rating minimumnya 36,25 ampere. Kita bulatkan jadi 40 ampere. Rating maksimum itu 250% dari kali nominal. Nah, di sini dapat 75,5 ampere, kita bulatkan ke 80 ampere. Kenapa dibulatkan? Karena kalau kita mau nyari di katalog itu adanya cuma range dari yang MCB ini. Jadi kita bulatkan, nanti untuk pemilihannya kita dasarkan kepada katalog yang mau digunakan. Misalnya pakai Schneider, Siemens, ABB, nah itu bisa dilihat di katalognya sendiri. Untuk yang kedua, itu rating kontaktor. Sama perhitungannya juga didasarkan PUIL. Untuk ratingnya yaitu 115% dikali nominal. Dapatnya 33,5 ampere. Untuk pemilihan kontaktor kita dasarkan juga kepada katalog. Nanti kita pilih di katalognya. Nah, untuk jenis pengantar sama juga dari PUIL itu 125% dari nominal. Dapatnya 36,25 ampere. Nah, biasanya kalau motor induksi itu pakai kabelnya yang NYY. Itu 4 core kayak di gambar ini. Nah, itu juga kita pilih di katalog nanti. Nah, ini untuk tor, thermal overload. Nah, ini berdasarkan PUIL juga. Di PUIL mengatakan kalau setting tor itu sama dengan arus nominal motor. Jadi settingnya kan 29 ampere. Nah, itu kalau tor nanti bisa dilihat di katalog juga. Di tor ini bekerja berdasarkan delay. Jadi misalnya overload, kalau delaynya udah memasuki delay waktunya dari tor, itu dia akan nge-trip. Nah, di sini kan ada reset, ada stop. Nah, ini delaynya nih untuk ngatur waktunya. Biasanya cuma 3 detik atau 2 detik. Nah, itu setting di sini itu menggunakan obeng. Bisa disetting diputer-puter. Itu untuk menentukan setting dari tornya. Jadi kayak gitu guys untuk perhitungan pengaman-pengaman pada motor. Jadi udah selesai video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.